Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pencatatan persediaan barang. Dengan submateri klasifikasi persediaan, transaksi persediaan barang dagang, barang dalam perjalanan, serta sistem pencatatan persediaan barang. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan klasifikasi persediaan, mampu menjelaskan transaksi persediaan barang dagang, mampu menjelaskan barang dalam perjalanan, serta mampu menjelaskan sistem pencatatan persediaan barang. Materi yang pertama yaitu mengenai klasifikasi persediaan. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Dalam perusahaan dagang, persediaan barang dagang adalah barang-barang yang dibeli dan disimpan sementara dengan tujuan untuk dijual kembali dalam operasi usaha perusahaan. Sementara itu, dalam perusahaan manufaktur, persediaan diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan ini merupakan barang yang berwujud bahan baku yang akan diproses menjadi barang jadi. Bahan baku dibedakan menjadi bahan langsung dan bahan pembantu. Bahan baku langsung ialah bahan yang dapat diidentifikasi langsung dalam produk, sedangkan bahan baku pembantu ialah bahan yang tidak dapat diidentifikasi dalam produk. Yang kedua merupakan persediaan barang dalam proses. Merupakan bahan yang telah diproses, tetapi belum menjadi produk jadi. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja dan biaya tidak langsung lainnya. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Merupakan barang yang siap untuk dijual atau dipasarkan. Yang keempat, ada barang dalam perjalanan. Persediaan ini merupakan barang yang dikirim atas dasar FOB shipping point yang masih dalam perjalanan dan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli serta harus diperhitungkan pada catatan pembelian. Yang kelima, ada barang konsinyasi. Persediaan ini merupakan barang yang telah diserahkan kepada konsigni tetapi merupakan kepemilikan dari konsainer sebesar harga beli atau biaya produksi. Materi selanjutnya yaitu transaksi persediaan barang dagang. Transaksi dalam perusahaan dagang tentu berbeda dengan perusahaan jasa. Rekening yang digunakan pada perusahaan dagang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dagang. Beberapa pengertian terkait rekening pembelian dan penjualan barang ialah sebagai berikut. 1. Yaitu pembelian. Rekening ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang secara tunai ataupun kredit jika perusahaan menggunakan metode pencatatan persediaan barang dengan metode fisik atau periodik. Jika terjadi pembelian barang dagang berdasarkan bukti transaksi berupa faktur pembelian atau bukti kas keluar, pencatatan akan dilakukan dalam rekening pembelian di sisi debit. Yang kedua, ada persediaan barang dagang. Rekening ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang secara tunai ataupun kredit jika perusahaan menggunakan metode pencatatan persediaan dengan metode perpetual. Jika terjadi pembelian barang dagang berdasarkan bukti transaksi berupa faktur, pembelian, atau bukti kas keluar, pencatatan akan dilakukan dalam rekening persediaan barang dagang di sisi debit. Yang ketiga, ada retur pembelian dan pengurangan harga. Rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan barang yang telah dibeli, tetapi dikembalikan karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau barang tersebut rusak. Jika terjadi pengembalian atau retur barang yang telah dibeli dengan bukti transaksi berupa nota debit, pencatatan akan dilakukan dalam rekening retur pembelian
dan pengurangan harga di sisi debit. Yang keempat ada potongan pembelian. Rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi karena adanya potongan pembelian. Potongan pembelian ini terjadi jika pembeli membayar harga barang yang dibelinya dalam jangka waktu atau termin potongan yang telah disepakati bersama penjual. Yang kelima ada penjualan. Rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang, baik secara tunai maupun kredit. Bukti transaksi atas penjualan barang dagang ini berupa faktur atau bukti penerimaan kas atau kwitansi. Yang keenam ada retur penjualan dan pengurangan harga. Rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan barang yang telah dijual, tetapi dikembalikan oleh pembeli karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau barang tersebut telah rusak. Jika terjadi pengembalian, barang yang telah dijual dengan bukti transaksi berupa nota kredit, pencatatan akan dilakukan dalam rekening retur penjualan dan pengurangan harga di sisi kredit. Transaksi pengembalian barang ini bagi pembeli dinamakan retur pembelian, dan bagi penjual dinamakan retur penjualan. Yang ketujuh ada potongan penjualan. Rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi karena adanya potongan penjualan. Potongan penjualan ini terjadi jika pelanggan atau pembeli membayar harga barang yang dibelinya dalam jangka waktu potongan. Potongan penjualan ini dipengaruhi oleh syarat pembayaran yang ditetapkan oleh penjual. Rekening potongan ini bagi pembeli dinamakan potongan pembelian dan bagi penjual dinamakan potongan penjualan. Bukti transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan ialah bukti penerimaan kas. Yang kedelapan ada beban angkut penjualan. Rekening ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan jika dalam perjanjian penjual beli tertera bahwa penjual yang menanggung beban tersebut. Rekening ini sangat bergantung pada syarat penyerahan barang yang ditetapkan oleh penjual. Beban angkut ini bagi pembeli dinamakan beban angkut pembelian dan bagi penjual dinamakan beban angkut penjualan. Bukti transaksi untuk pencatatan ini berupa kwitansi atau bukti kas keluar. Materi selanjutnya yaitu barang dalam perjalanan. Kepemilikan atas barang sangat bergantung pada perjanjian jual beli yang telah disepakati. Masalah yang timbul jika barang masih dalam perjalanan ialah sulitnya menentukan apakah barang tersebut masih menjadi hak milik penjual atau sudah menjadi hak milik pembeli. Berdasarkan pihak yang berhak menerima persediaan, terdapat dua jenis perjanjian tentang kepemilikan persediaan dalam perjalanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu FOB Shipping Point. Dalam perjanjian ini, hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang keluar dari gudang penjualan atau telah sampai pada perusahaan jasa pengiriman barang. Jadi, barang yang berada dalam perjalanan merupakan milik pembeli, sehingga pembeli harus memasukkan barang tersebut dalam penghitungan fisik persediaan. Sementara, bagi penjual, barang dalam perjalanan tersebut tidak dimasukkan sebagai bagian dari persediaan. Biaya pengiriman dicatat dalam akun beban angkut pembelian. Kepemilikan barang menjadi milik pembeli pada saat barang diserahkan penjual kepada penyelenggara transportasi atau pihak perusahaan pengirim barang yang independen. Yang kedua ada FOB Destination. Dalam perjanjian ini, hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang sampai di gudang pembeli. Jadi, barang dalam perjalanan merupakan milik penjual, sehingga penjual harus memasukkan barang tersebut dalam
penghitungan fisik persediaan. Beban pengiriman barang bagi penjual merupakan beban angkut penjualan. Sebaliknya, bagi pembeli, barang dalam perjalanan tersebut tidak boleh diakui sebagai persediaan mereka. Kepemilikan barang masih berada di penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. Dari selanjutnya itu sistem pencatatan persediaan barang. Sistem pencatatan persediaan barang dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan ialah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem persediaan periodik. Dalam metode pencatatan ini, pencatatan persediaan dilakukan pada waktu tertentu atau biasa disebut sistem penghitungan fisik. Persediaan tidak dicatat ketika ada pembelian ataupun penjualan. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan akan dicatat pada akhir periode berdasarkan penghitungan stock of name atau penghitungan fisik. Dalam sistem persediaan periodik, perkiraan persediaan tidak mengalami perubahan. Saat terjadi pembelian barang, transaksi akan dicatat pada perkiraan pembelian. Saldo yang ada pada persediaan hanyalah jumlah persediaan pada awal periode. Pada akhir periode, total pembelian ditambahkan dengan persediaan awal sehingga didapat jumlah barang tersedia untuk dijual. Persediaan akhir diketahui dengan cara penghitungan fisik, kemudian jumlah barang yang tersedia untuk dijual kembali dikurangkan dengan persediaan akhir sehingga didapat harga pokok penjualan. Yang kedua ada sistem persediaan perpetual. Dalam pencatatan sistem ini, harga pokok penjualan barang yang dijual dapat dihitung setiap terjadi transaksi penjualan. Metode pencatatan persediaan barang dilakukan secara berkelanjutan atau real time, atau juga biasa disebut dengan pencatatan sistem buku. Pada metode perpetual, nilai persediaan dan harga pokok penjualan setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi, sehingga jumlah fisik dan nilai persediaan dapat diketahui setiap saat. Persediaan perpetual ini menyediakan catatan tentang harga pokok penjualan yang muncul jika terjadi penjualan barang. Jumlah persediaan pada periode tertentu dilakukan dengan menghitung barang secara fisik atau stock of name. Setiap barang akan mempunyai identitas yang dicatat secara manual pada kartu persediaan atau dicatat dengan sistem komputer yang terintegrasi. Dengan menerapkan pencatatan sistem perpetual, jumlah persediaan dan harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat karena setiap terjadi transaksi penjualan barang, diadakan penghitungan dan pencatatan harga pokok penjualan. Sekian untuk materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.